Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat ya. Hari ini saya akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Yang pertama adalah permutasi. Permutasi dari sekumpulan unsur adalah cara penyusunan unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Permutasi K unsur dari N unsur dengan K kurang dari sama dengan N dilambangkan seperti ini ya. Ini bacanya permutasi K dari N. Saya menggunakan simbol yang pertama ini ya. Untuk formulanya seperti ini, permutasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial ya. Yang kedua, permutasi N unsur jika ada unsur yang sama. Ini unsur yang sama K, L, dan M. Maka formulanya seperti ini. N faktorial dibagi dengan unsur yang sama ya. Kemudian permutasi siklis. Cara penyusunan unsur N unsur yang berbeda yang ditempatkan secara melingkar ya. Jadi cirinya ada kata-kata melingkar atau mengelilingi. Rumusnya adalah P siklis sama dengan N dikurangi 1. N adalah banyaknya unsur. Contoh yang pertama, jika tersedia 6 baju batik dengan corak yang berbeda, akan diambil 4 baju dan dipajang di etalase toko. Ada berapa macam susunan yang dapat dilakukan? Jadi ini N-nya. N-nya adalah 6 dan K-nya 4. Kita substitusi ke rumusnya, berarti permutasi 4 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi N-K, berarti 6 dikurangi 4 faktorial. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4, 2 faktorial. Sama dengan 6 faktorial kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali sampai yang di sini 2 faktorial ya. Dibagi 2 faktorial. Ini bisa kita sederhanakan sehingga 6 kali 5 itu 30. 30 kali 12 berarti 36 ya. 360. Jadi inilah hasilnya. Contoh selanjutnya. Dari 8 calon termasuk Rudi, jadi Rudi sudah termasuk di sini, akan dipilih 4 pengurus OSIS, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan pengurus OSIS yang mungkin terjadi jika ada syaratnya di sini. Jika Rudi harus menjadi ketua OSIS. Berarti yang pertama, N-nya adalah 8, kan jumlahnya ada 8 calon. Karena Rudi pasti menjadi ketua OSIS, maka Rudi pasti terjadi. Sehingga ini dikurangi 1, yaitu Rudi. Maka N-nya 7. Kemudian K-nya kan akan dipilih 4 pengurus. 4 pengurus. Karena ketua kelas pasti Rudi, maka dikurangi Rudi. Jadi 3. Sehingga ini sangat diperhatikan sekali urutannya, karena misalkan seperti ini ya. Ini Rudi. Terus ini A jadi wakilnya, B jadi sekretaris, C dari bendahara. Akan berbeda jika Rudi jadi ketua, B jadi wakil, C sekretaris, A bendahara. Sehingga karena urutan diperhatikan, maka ini menggunakan permutasi. Permutasi 3 dari 7 ya. K-nya 3, N-nya 7. Disubstitusi ke rumusnya, N faktorial berarti 7 faktorial dibagi N-nya 7 dikurangi 3 faktorial ya. Berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial. 7-nya kita jabarkan 7
kali 6 kali 5 kali 4 faktorial ya. Ini bisa dilanjutkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena di bawah ada 4 faktorial, maka langsung kita sederhanakan seperti ini ya. Jadi 6 kali 5 30, 3 kali 7 21, berarti 210. Jadi inilah hasilnya. Contoh selanjutnya untuk unsur yang sama. Banyaknya susunan huruf berbeda dari kata statistika. Jadi ini unsur yang sama ya. Kita hitung dulu untuk N-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya ada 10. Kemudian unsur yang sama S. S-nya muncul 2 kali. Kemudian T. 1, 2, 3. T-nya muncul 3 kali. Kemudian A, 1, 2, A-nya 2. Terus I-nya muncul 2 kali juga. Kemudian K, K-nya muncul 1. Itu ya. Kita substitusikan ke rumusnya. Permutasi 2,3,2,2. Yang satu tidak ditulis tidak apa-apa. Dari 10, maka 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Itu ya. 10 kita jabarkan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dulu kali 3 faktorial. 3 faktorial itu kan artinya 3 kali 2 kali 1. Yang ini 2 faktorial itu 2 kali 1. 3 faktorialnya tetap. 2 faktorialnya 2 kali 1. Ini juga 2 kali 1. Ini bisa kita sederhanakan. Kemudian 2 kali 1 dikali 2 kali 1, 4 ya. Ini kita sederhanakan. Ini bagi ini 4 ya. Berarti 9 kali 4 36. 36 ini kali ini 30 kali 7 21 ya. 210 6 3 12. Ini 12 berarti ini 7. 6 5 7. Berarti 756, nolnya tadi ada 2. Berarti 75 600. Contoh selanjutnya, Ibu Susi akan menjemur 6 kaos putih yang sama dan 4 celana yang sama juga pada seutas kawat yang dibentangkan secara memanjang. Maka banyaknya susunan jemuran yang dapat dibuat Bu Susi adalah, jadi ini N-nya 10 ya, 6 ditambah 4 10. Kaosnya ada 6, celananya ada 4. Berarti permutasi 6,4 dari 10. Berarti ini 10 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial. 10-nya dijabarkan sampai 6 faktorial ya. 10 kali 9 8 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial jabarkan 4 3 2 1. Ini kita sederhanakan. Ini bisa ya, 8 dibagi 4 kali 2. Yang ini dibagi hasilnya 3. Kalikan 10 kali 3 kali 7. Berarti 210. Ini ya hasilnya susunan jemuran Bu Susi. Kemudian untuk permutasi siklis. Contohnya, Sinta mempunyai 5 buah pernik yang berbeda warna akan disusun menjadi gelang. Banyaknya cara Sinta untuk menyusun pernik tersebut menjadi gelang adalah, jadi misalkan gelangnya seperti ini ya.
Nah, ini kalau permutasi siklis ada clue-nya, yaitu mengelilingi. Ini misalkan pernik pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi N-nya ada 5, sehingga permutasi siklisnya sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial, 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 24 ya. Kemudian ini ada contoh lagi, 7 orang akan duduk mengelilingi. Nah, ini clue-nya. Mengelilingi meja bundar. Clue-nya di sini ya. Jika ada 3 orang teman yang harus bersebelahan, ini ada syaratnya, maka banyak susunan yang berbeda yang mungkin adalah, jadi yang pertama N-nya 7. N-nya ada 7. Saya buat lingkaran seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Yang ini, ketiga anak ini selalu bersebelahan. Berarti karena selalu bersebelahan, ini dianggap 1. Berarti N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi N-nya dari 7 menjadi 5. Kenapa menjadi 5? Karena ada syarat bahwa 3 orang selalu bersebelahan. Itu. Jadi untuk mengerjakannya, permutasi siklisnya N-nya 5 ya. 5 dikurangi 1 faktorial, tapi belum selesai. Syaratnya tadi berapa orang? Syaratnya tadi 3 orang, berarti kali 3 faktorial. Gitu ya. Kalau misalkan ada 2 orang yang selalu bersebelahan, berarti ini dikali 2 faktorial. 4 orang berarti kali 4 orang faktorial, gitu ya. Ini kita lanjutkan. 5 dikurangi 1, 4 faktorial kali 3 faktorial. 4 faktorial kita jabarkan. 4, 3, 2, 1. 3 faktorialnya 3, 2, 1. Berarti ini 24 ya. 24 kali 6. 24 kali 6 berarti 144 ya. Ada 144 susunan mereka bisa duduk. Selanjutnya untuk kombinasi. Kombinasi dari sekumpulan unsur adalah cara penyusunan unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi tadi urutannya diperhatikan ya. Kombinasi K unsur dari N unsur dengan K kurang dari sama dengan N, lambangnya seperti ini. Sama seperti tadi ya, cara bacanya kombinasi K dari N. Saya menggunakan simbol yang pertama ini. Rumusnya N faktorial dibagi K faktorial kali N dikurangi K faktorial. Contohnya, dari 8 siswa calon akan dipilih 4 pengurus OSIS. Banyak susunan pengurus OSIS yang mungkin terjadi adalah, ini seperti contoh yang pemilihan OSIS yang Rudi jadi ketuanya. Tetapi ini dikombinasi, ini tidak disebutkan jabatannya. Sehingga dari 8 calon ini akan dipilih 4 yang terbaik gitu saja. Jadi ketua, sekretaris, bendahara tidak disebutkan. Sehingga dari sini maka ini akan menggunakan kombinasi karena akan dipilih 4 yang terbaik. Jadi N-nya itu 8, K-nya 4. Ya, 4 di sini tidak disebutkan jabatannya. Pokoknya 4 ini adalah yang terbaik. Sehingga kombinasi 4 dari 8. Kita substitusikan. N faktorial 8 faktorial dibagi K-nya 4 faktorial kali 8 dikurangi 4 ya, faktorial. 8 faktorial per 4 faktorial kali 4 faktorial. Dijabarkan 8
7, 6, 5, 4 faktorial. Sampai sini ya. 4, 3, 2, 1. Yang ini tetap 4 faktorial. Ini kita sederhanakan. 4 kali 2. Ini kita sederhanakan. 6 dibagi 3, 2 ya. Berarti 5 kali 2, 10 kali 7, 70. Berarti hasilnya. Jadi, banyaknya susunan pengurus OSIS yang mungkin terjadi adalah 70. Soal selanjutnya, pada acara reuni dihadiri 20 peserta. Jika mereka saling berjabat tangan, banyak cara jabat tangan yang terjadi adalah, jadi N-nya ini 20. Orang berjabat tangan itu pasti 2 orang ya. Berarti K-nya ini 2. Untuk jabat tangan itu kan tidak melihat urutannya, tidak melihat urutan temannya. Jadi mereka saling berjabat tangan. Sehingga ini menggunakan kombinasi 2 dari 20. Itu ya. Sehingga N-nya 20 faktorial dibagi K. 2 faktorial kali N min K. Berarti 20 dikurangi 2. 20 faktorial dibagi 2 faktorial kali 18 faktorial. Sehingga sama dengan dijabarkan 20 kali 19 kali 18 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 18 faktorial. Ini kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan 10 ya. Sehingga hasilnya 190 jabat tangan. Itu ya. Contoh selanjutnya, seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ujian. Ada syaratnya, jika nomor 5, 6, dan 7 harus dikerjakan, maka banyaknya pilihan soal yang dapat dikerjakan siswa tersebut adalah, jadi banyaknya soal kan 10. Yang harus dikerjakan adalah 8. Banyaknya soal 10, nah ini ada syaratnya, 5, 6, dan 7 wajib dikerjakan. Berarti 3 soal ini harus dikerjakan. Berarti dikurangi 3 ya. Sama dengan 7. 3 ini adalah angka 5, 6, dan 7 ya. Yang ini juga, berarti nomor 5, 6, dan 7 sudah dikerjakan. Jadi sebanyak 3 nomor. Ini berarti sama dengan 5. Sehingga untuk menentukan pilihan soal yang lain itu adalah kombinasi 5 dari 7. 7 faktorial dibagi 5 faktorial kali N dikurangi K. 2 ya, berarti 7 dikurangi 5, 2 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 2 kali 1. Ini kita sederhanakan. 6 dibagi 2, 3. Berarti 7 kali 3, 21. Jadi hasilnya adalah 21 pilihan soal yang dapat dikerjakan siswa tersebut. Gitu ya. Baik, alhamdulillah materi permutasi dan kombinasi sudah selesai. Semoga video yang saya buat ini dapat membantu belajar kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.